dalam lift saat meluncur turun menuju ruang meeting. "Kemarin siapa yang antar kamu ke airport?" "Mas Eza." "Pak Harun kemana?" "Tadinya mau diantar Pak Harun." "Pak." Terus Mas Eza nawarin nganterin Lili ke bandara juga. "Sekalian ambil barang." "Ya udah sekalian deh," jawab Lili enteng. Tanpa sadar, ia menoleh, melemparkan tatapan sekaligus senyuman manis pada Aji. Tapi, wajah itu tak tampak ramah. Tak tampak ada senyum. Tak ada kilatan jenaka menggoda seperti biasa. Tak terlalu jelas memang. Tapi entah kenapa Lili bisa merasakan ada sinyal kesal di wajah poker tanpa ekspresi itu. "Lili salah apa lagi Pak Bos?" keluh Lili dalam hati. Tak berani menyampaikannya dengan suara. Diam, sunyi, sepi. Padahal ada 3 orang di dalam lift itu. Tapi Danu seperti menulikan telinganya. Pura-pura sibuk memainkan ponselnya. Lili jadi makin bingung. Danu pasti merasakan ketegangan itu. Tapi kenapa dia diam juga? Akhirnya Lili hanya bisa menatap angka-angka di lift, sambil berdoa semoga ada orang lain masuk. Dan mungkin itu bisa mengurangi intensitas ketegangan dalam lift. "Next time, kalau saya suruh Pak Harun yang antar kamu, ikut sama dia. Jangan sama yang lain. Whatever the reason is." Iya, Pak. Ingat semua orang tahu kamu sudah punya suami. Jangan sampai ada yang coba-coba ngajak kamu selingkuh." Lili melongok tak percaya. Ini orang ya bener-bener deh. Kan dia tahu kalau itu hanya dusta kecil Lili saja. Kalaupun ada yang jatuh cinta sama Lili, itu sih bukan selingkuh namanya. Itu sesuatu yang wajar sebagai para pencari pasangan model Lili. Apalagi Eza, salah satu pria muda tampan yang tak bisa dipandang sebelah mata sebagai salah satu calon suami yang potensial. Lili sama sekali tak keberatan dustanya diketahui oleh Eza. Ingin rasanya ia tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Aji. Tapi yang tertawa malah Danu. "Sejak kapan lo worried sama urusan pribadi staff lo?" "Jie, iya Lili mau selingkuh sama siapa? Itu urusan pribadinya. Gak ada urusan sama perusahaan apalagi lo." Bahkan Lili seakan bisa merasakan pisau-pisau beterbangan dari tatapan mata Aji saat ia melirik pada Danu. Danu terdiam, menunduk cepat dan kembali, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Untungnya denting lift terdengar memutuskan ketegangan mengerikan di ruangan segi 4 itu. Begitu terbuka, Danu keluar dengan cepat. Lili menyusulnya. Makin lama dengan monster bernama Aji itu. Bikin tubuh panas dingin. "Hello Mer. Farizi. How are you?" Sapa seorang pria berwajah bak aktor film laga Hollywood. Mata Lili berpendar kagum. Pria itu bersama seorang gadis muda tinggi bermata biru terang yang cantiknya seperti model iklan. Gadis itu membawa map dan tas seperti Lili. "Hai, Mer. Theo. I'm fine. How are you?" balas Aji. Mereka saling berjabat tangan, berbicara tentang kabar, bertukar informasi, berkelakar lalu berjalan masuk ke ruang meeting.
Lily berusaha mensejajarkan langkahnya dengan gadis muda tinggi yang juga menyalaminya dan Danu dengan ramah. Tapi kaki-kaki mungilnya tak mampu mengejar langkah lebar Danu dan gadis Jerman itu. Lily berjalan paling belakang, setengah menunduk, memandangi punggung-punggung orang-orang di depannya. Aji mengenakan jas hitam lengkap dengan dasi berwarna hitam bintik-bintik. Danu juga mengenakan jas lengkap biru gelap dengan garis yang modis di bagian kerah dan ujung lengan. Kedua tamu mereka juga memperlihatkan penampilan eksekutif muda yang berkelas. Jas berwarna gelap kompak membalut tubuh mereka. Jelas-jelas berasal dari merek fashion yang ternama. Lily tak tahu namanya. Tapi melihat penampilan mereka yang seperti dipahat sempurna bak model-model pengusaha dalam drama atau film yang pernah ditonton Lily. Jelas itu bukan merek murahan biasa. Di antara semua yang hadir, tubuhnya paling mungil. Penampilannya juga paling biasa, hanya setelan blazer dengan celana panjang krem. Setelan blazer yang dipilihnya saat ada diskon akhir tahun bersama Tiar tahun lalu. Tak ada yang istimewa dengan mereknya yang sudah lama terhapus karena terlalu sering dicuci. Jelas sekali Lily bagai seorang pelayan biasa di antara orang-orang ini. "And who is this pretty little girl?" Pertanyaan itu membuat Lily mendongak. Bule Jerman bernama Theo itu tampak tersenyum manis pada Lily, memandanginya dengan kagum. Tunggu, ternyata mereka sudah berada di ruang meeting. Lily bahkan tak menyadari kalau mereka sudah berdiri mengelilingi meja meeting. Dan mungkin sudah sejak tadi saling memperkenalkan diri. "Lee, sudah Lee, berhenti melamun, ini waktunya menjadi sekretaris profesional seperti biasa." Tagar sisi baik menyentil. Lily menarik dan menghela nafas. Memasang senyum paling manis. Bersiap menjawab pertanyaan ketika terdengar di belakangnya. "She is my wife to be soon. Mer, Theo. She is Lily." Rahang Lily terbuka, nyaris jatuh ke lantai. Ia menoleh, mendongak menatap Aji yang sudah berdiri di sebelahnya. Saat hendak membantah itu, tangan Aji sudah merangkul bahunya. Tampak akrab, tampak telah terbiasa melakukan itu. Tawa lebar terlihat di wajah Mer. "Theo, wow, it's great, nice to know you. Miss Lily, congratulations to both of you. This is very surprising." Bule itu memeluk Aji dengan akrab, menepuk-nepuk memberi selamat. Setelah itu ia menoleh pada Lily. "I know this man for 3 years. And never expected that he'll be marrying such a pretty girl like you. He is so lucky to have you." Sekali lagi ia menepuk bahu Aji layaknya seorang sahabat. Senyum Lily mulai berkembang. Matanya menyipit. Aji sempat melihat lirikan itu. "I tried to refuse his proposal, sir. But he even knelt and begged for me. So I can't refuse it anymore." Mata si bule membulat besar. "Knelt and begged?" Wah. Theo menoleh pada Aji yang wajahnya sudah merah padam. "You are really a great man, even though so meeting I never think you'll ever do. Man, come on, this is awesome, really awesome."
Aji melemparkan tatapan tajam pada Lily yang masih senyum-senyum. "Well, biarin, siapa suruh bohong, siapa suruh mulai," ejek Lily dalam hati. "Jess, order wine for us. We must celebrate this," perintah Theo pada gadis bule bermata biru itu. Sambil duduk di salah kursi, Aji tersenyum. "Wei-chan, Theo, our business has to finish first," katanya sambil duduk di kursi di sisi Theo. Tangan Theo melambai-lambai. No need, just give me whatever is soul sign. I'll do now. You're," menunjuk pada Lily dengan satu anggukan. Petik 2. "Love clears everything. That's enough for me to give you this project." Mereka sama-sama tertawa kecil. Entah apa maksudnya, Lily tak mengerti. Tapi sekarang yang ia pikirkan adalah apa yang dipikirkan Danu. Pria itu tahunya Lily sudah menikah. Dan tiba-tiba saja ikut menyaksikan kebohongan yang dilakukan Aji. Dengan khawatir, Lily menoleh pada Danu. Tapi tak ada apapun yang bisa dibaca dari wajah Danu. Ia ikut tertawa saat Aji dan tamunya tertawa. Ia mengangguk penuh senyum pada Lily saat tatapan mereka bertemu. Danu sudah lama bekerja pada Aji. Mungkin ia sudah kenal kebiasaan Aji. Saat pembicaraan masih berlangsung, Lily pamit ke toilet sebentar. Ia memperbaiki penampilannya yang mulai terlihat lelah. Semalam karena khawatir pada keadaan Aji, ia jadi susah tidur. Tidur hanya 3 jam. Danu sudah menelpon membangunkannya untuk bersiap. Sedikit taburan bedak dan lipstik berwarna terang membuat penampilannya tampak segar lagi. Kaki Lily baru melangkah 1 kali saat keluar dari toilet ketika sebuah tepukan kecil menyentuh bahunya. Ia menoleh. Itu Danu, berdiri dengan tangan terlipat di dadanya. "Jadi kapan kamu mau terus terang udah berapa lama pacaran sama Aji?" tanya Danu dengan senyum aneh. Bahu Lily merosot. "Aduh, Mas. Beneran Lily gak tahu kalau Pak Aji bakal berani bohong gitu. Lily gak pernah pacaran. Apalagi sama Pak Aji. Itu cuma sandiwara aja. Bohongan. Gue kenal Aji, Li, udah lama. Gue tahu bener Aji gak bakal bohong. Ini untuk kepentingan perusahaan aja. Mas, tanya deh entar sama bapak kalau gak percaya. Tapi kamu belum menikah kan?" Lily menunduk, hanya bisa mengangguk. Senyum tipis terlihat lagi di wajah Danu. "Aji tahu soal itu kan?" Lagi-lagi Lily hanya bisa mengangguk lesu. "Ini pertama kalinya kamu ke Singapura sendirian?" tanya Danu, dengan nada yang makin aneh. Lily kembali mengangguk. "Baiklah, ini saja sudah cukup." Danu menegakkan punggung, meninggalkan Lily yang tak berdaya selain mengikuti langkahnya. Sebelum masuk ke ruangan, Danu berbisik, "You know Lee, you make my life so wonderful." Senyum tipis penuh makna tersungging sekilas sebelum Danu melangkah masuk. Entah mengapa, Lily kini bisa melihat sosok Danu yang sebenarnya. He is the rising monster. Monster yang diciptakan Aji karena kebohongannya.